Masuknya nama Basuki Cahayapurnama atau Ahok dalam bursa calon bos ibu kota baru negara menuai beragam tanggapan baik pro dan juga kontra. Jika Presiden Joko Widodo menunjuk Ahok, artinya Ahok akan kembali ke gelanggang setelah melewati perjalanan yang cukup panjang pasca penahanan dirinya karena kasus penodaan agama. Apa kemudian plus dan minus Ahok jika memimpin lembaga pembentukan ibu kota? Benarkah Ahok memang dianggap anak emas istana sehingga kemudian selalu masuk dalam radar yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo? Karena terakhir kemudian Ahok menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina. Kita akan bahas pada malam hari ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Bang Syahganda Nainggolan, Direktur Lembaga Kajian Sabang Merauke Institute. Selamat malam Bang Syahganda. Selamat malam. Kita bertemu lagi Bang. Selamat malam pemirsa semua. Ya, kita juga masih nanti Boni Hargens, Direktur Lembaga Pemilih Indonesia yang juga akan bergabung dalam diskusi kami pada malam hari ini. Saya tentu akan mulai dulu dari Bang Syahganda Nainggolan. Jadi begini Bang, ketika kemudian Presiden Joko Widodo menyebutkan nama 4 tadi kan, ada 4 nama calon bos baru CEO-nya gitu bahasa Presiden untuk ibu kota baru negara ini. Ada satu nama Ahok di situ. Apa yang Anda tangkap ketika kemudian Presiden mengeker nama Ahok untuk menjadi calon pemimpin lembaga membentuk ibu kota? Apakah karena memang track record-nya begitu memimpin ibu kota di Jakarta atau ada faktor-faktor yang lain sebetulnya? Ya, kalau saya melihat dari kasus lamanya Ahok dengan Jokowi ya, itu kan Ahok dikorbankan oleh Jokowi. Ya, ketika Ahok itu berhadapan dengan sokol umat Islam ya dulu di Jakarta ya, dan memanas. Menurut saya kan Jokowi harusnya masih bisa memproteksi Ahok untuk tidak masuk penjara. Oke. Tapi kan akhirnya kan dia masuk penjara. Jadi memang menurut saya kalau ini Ahok ini memang untuk dijadikan korban kembali. Ya, jadi bukan untuk promosi ya seperti gembar-gembor dari berbagai pihak, ada lembaga survei juga apa segala. Karena apa? Karena situasinya ini sekarang adalah situasi ini bicara pembangunan ibu kota ini bicara falasi. Falasi artinya bicara sesuatu yang nggak masuk akal. Oh, kenapa kemudian Anda membaca bahwa justru dengan dijadikan calon pemimpin ibu kota yang baru, badan otorita ibu kota ini justru dikorbankan kembali? Apa dasarnya Bang Syahganda? Ya, karena kan gini, kalau menurut saya kan ini semua rejim ketika dia mulai tidak populer, itu mulai mencari dramaturgi. Dramaturgi itu artinya membuat kisah-kisah yang berbau mimpi ya untuk rakyat masih bisa tetap mempunyai harapan. Di zaman SBY misalkan ya, ketika dia tidak mulai populer, dia mulai bicara tentang Gunung Padang. Bahwa kita punya harta karun di Gunung Padang. Ya kan, habis-habisan dikorbankanlah di situ namanya Andi Arief. Ya kan, Andi Arief ributlah membuat mimpi-mimpi bahwa di Gunung Padang ada nanti harta-harta karun. Di zaman Megawati itu dikorbankan Menteri Agama, ada harta-harta karun di Batu Tulis. Ya kan, sampai orang mau menggali di Batu Tulis Bogor itu harta karun. Jadi memang ini semua permainan-permainan ketika tidak populer, ya ini harus tetap dibuat mimpinya, dreaming, mimpi. Nanti saya jelaskan kenapa mimpi ya. Dan dia harus dicari orang yang tepat, yang dia mau mengambil risiko. Karena orang-orang nama lain seperti Brojonegoro ini nggak main-main. Dia dari mulai kakeknya itu, dari bapaknya, itu orang penting di Indonesia. Yang menandatangani sign deal dengan Freeport itu Brojonegoro, keluarganya. Yang lain juga orang-orang yang punya nama ya, artinya yang nggak mau ngambil risiko-risiko politik seperti Ahok. Jadi Ahok ini kelihatan mau dikorbankan oleh Jokowi. Jadi ibu kota baru ini menurut Anda sebuah mimpi saja begitu? Mimpi itu kemudian diwujudkan lewat sosok seorang Ahok menurut Anda? Ya, karena gini, sejarah ibu kota baru ini kan sebenarnya dulu di-create oleh Andri Nob dan Dr. J. Hansa Siregar. Mereka punya kelompok visi 2035. Mereka mulai mengcoach Jokowi dari mulai Solo, ya. Nah, tapi ketika Andri Nob jadi kepala Bappenas, ya, dan bahkan waktu kampanye awal 2014 nggak ada itu ibu kota baru. Pada saat itu Jokowi paling populer di Indonesia, nggak ada tanding. Seandainya dia memang mau menggolkan ibu kota baru, itu harusnya pada saat itu. Pada saat 2019 itu pun tidak muncul di dalam janji kampanye Jokowi. Jokowi baru mengannounce itu, kalau bahasa main catur itu namanya langkah sampul. Tidak ada yang tahu, ya kan, baru mulai masuknya tanggal 16 Agustus. Ya kan, artinya ini kan misteri. Nah, 16 Agustus mungkin orang-orang masih ada mimpi supaya ada uang yang bisa diputar, aset di Jakarta dijual dan lain-lain. Tapi sekarang dengan taksiran 466 triliun rupiah,
dan APBN hanya mampu menyediakan 19,2%, means that 89 triliun, ini kan udah mimpi. Oke, meskipun kan pemerintah sudah menyiapkan skema-skemanya sebetulnya kan antara pendanaan dari pemerintah dan juga dari pihak swasta. Ya, makanya saya jelaskan. Pertama, dari APBN itu adalah 89 triliun. Yang kedua dari swasta itu rencananya 129 triliun. Yang ketiga dari PPP. PPP itu kerjasama swasta dan pemerintah. Ya. Itu sisanya 250-an triliun. Nah, Anda bisa bayangkan ketika Suharto Manoarfa, Kepala Bappenas menyebutkan ada 8 negara yang siap untuk investasi. Itu pada bulan Januari dia ngomong. Antara lain apa? Antara lain Amerika. Yang kedua China. Yang ketiga Italia. Ya, yang keempat dan lain-lain. Kamu lihat semuanya itu kena virus corona sekarang. Ya. Nah, nggak ada uang mereka ini. Mereka udah panik game, ya tiba-tiba kita 8 negara mana. Jadi nggak ada. Jadi, nah, uang kita sendiri sekarang defisit terus. Ya, perolehan pajak kita pada bulan ini sekarang kuartal menuju Januari aja ini udah kurang. Penerimaan pajak kita, jadi nggak punya uang. Jadi menurut Anda justru ketika Jokowi memilih Ahok atau menyebutkan nama Ahok untuk sebagai pemimpin Badan Otorita Ibu Kota ini bukan suatu bentuk promosi, tapi justru mengorbankan Pak Basuki kembali lagi begitu. Tapi secara kualitas seorang Ahok menurut Anda layak tidak untuk menjadi seorang CEO Ibu Kota Baru Negara? Tapi dijawabnya nanti ya Bang Syaganda. Nanti kami akan juga bergabung dengan Bang Boni Hargen. Usai jeda berikut kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda kembali bersama kami di Layar Demokrasi. Kita masih membahas soal apakah Ibu Kota Baru Negara ini adalah arena yang baru untuk Ahok kembali ke gelanggang. Tadi ada Bang Syaganda. Dilengkapi malam hari ini ada Bang Boni Hargens, Direktur Lembaga Pemilih Indonesia. Selamat malam Bang Boni. Selamat malam, Oke, tadi Bang Syaganda sudah memaparkan ya, sudah mengatakan bahwa justru memilih Ahok sebagai calon pemimpin Ibu Kota ini bukan sebuah promosi sebetulnya Bang Boni. Justru ini adalah sebuah cara untuk menjatuhkan Basuki kembali begitu, Pak Ahok kembali yang dilakukan oleh Pak Presiden Joko Widodo. Bukan menjatuhkan, mengorbankan ya. Artinya dia nanti korban lagi. Korban lagi karena untuk sebuah proyek yang Anda anggap sebuah mimpi begitu. Iya. Oke, Bang Boni, Anda melihat ada hal yang berbeda tidak dengan kemudian justru Pak Ahok justru muncul di sini untuk masuk sebagai calon CEO Ibu Kota Baru? Iya, saya lebih melihat pertama pada aspek sosok seorang Ahok ya. Pak Ahok ini kan kita tahu lah Bang Ganda. Bagaimana reputasinya, integritasnya, kompetensinya di dalam mengelola public office-nya. Ketika dia gubernur, ketika dia DPR, dan juga saya pikir di Pertamina juga ada baru beberapa bulan, Pak Ahok sudah membuat banyak sekali perubahan yang cukup serius. Saya optimis sih, pengangkatan Ahok justru karena Presiden melihat lanskap berpikirnya itu memang luas dan inovatif, orangnya pekerja keras, dan kita semua tahu komitmennya tidak pernah bisa diragukan. Total, kalau dia bekerja itu total. Saya pikir dari aspek itu memang pilihan Pak Jokowi itu satu hal yang strategis. Kalau kemudian tadi Bang Ganda mengatakan justru ini adalah bagian untuk mengorbankan Ahok lagi karena ini proyek Ibu Kota Baru justru ada hal yang secara teknis hitung-hitungannya tidak masuk begitu atau hanya mimpi semata. Bagaimana Bang Boni? Saya pikir itu nanti teknis kan Ahok nggak kerja sendirian ya. Dia hanya leader lah kalau misalnya dia diangkat. Saya lebih percaya bahwa mereka sudah punya pembacaan evaluasi yang komprehensif soal proyek pembangunan Ibu Kota Baru ini. Artinya nggak perlu terlalu khawatir lah ya. Karena memang yang pertama bahwa ini proyek yang harus jadikan. Dan kita melihat langkah Pak Jokowi ini kan ingin membuat terobosan ke depan penataan negara ini. Pemindahan ibu kota ini juga untuk menyelamatkan Jakarta. Dan Ahok diangkat karena memang punya trust yang besar dari publik. Punya, tadi kita sudah bilang, punya kompetensi. Nanti kita lihatlah bagaimana dia bekerja. Saya tidak melihat ada peluang justru dia dijatuhkan dengan dijadikan calon begitu? Dengan pengangkatannya itu, dengan jadi calon, menurut saya enggak. Justru itu akan menaikkan kredit poin dia. Menunjukkan bahwa memang Pak Ahok ini sangat dibutuhkan di segala situasi. Oke, dengan kalau kita compare dengan 3 calon yang lainnya, ada Bambang Brojo di sana, ada Abdullah Azwar Anas misalnya, menurut Anda bagaimana Bang Boni? Saya pikir semuanya juga punya kompetensi ya. Apalagi Pak Bambang ya, ahli betul di bidang perencanaannya, bidang ekonomi dan sebagainya.
Mungkin karena ini proyek ini kan ada target waktunya. Dibutuhkan orang yang bisa kerja cepat. Orang yang juga konsepnya sejalan dengan presiden. Dan Pak Ahok punya masa lalu bahwa dia bisa kerja sama dengan Pak Jokowi. Dan ini landasan historik yang juga bisa menjadi dasar pertimbangan presiden. Oke. Bang Ganda, ada lanskap soal pembangunan, kerja cepat dan lain sebagainya disampaikan oleh Bang Boni. Anda setuju bahwa Ahok ada sosok yang layak untuk CEO ibu kota yang baru? Kalau gini loh, Jokowi menganggarkan pada APBN 2020 itu 2 triliun untuk proyek 500 triliun. Oke. Itu kamu percaya nggak itu proyek? 2 triliun untuk 500 triliun. Ini yang udah dianggarkan. Itu 2 triliun. Kalau dia anggarkan tahun ini 100 triliun, ya itu artinya sudah 20%. Itu baru make sense. Kalau 2 triliun ini proyek apa? Ya, jadi ini sebenarnya proyek ini cuma proyek jargon. Oke. Untuk konteks sekarang ya, ketika seluruh dunia, apalagi kamu lihat 2 hari lalu, ya itu seluruh saham itu hancur 7-8%. Ya, untuk Indonesia itu hancur ratusan triliun. Saham-saham berguguran. Orang itu sekarang udah nggak ada lagi mainin uang. Orang nyimpan uang semua. 8 negara yang kata kepala Bappenas, ya itu Amerika, China, Italia, Jerman, apa semua yang disebut itu, ya kecuali Abu Dhabi, ya dan Denmark, ada 8 negara kan, itu semuanya ekonominya lagi down gara-gara virus corona. Dia nggak akan mungkin investasi sekarang. Jadi kalau LBP bilang 30 triliun, 30 swasta akan ini dari luar negeri, itu bullshit, nggak ada. Nah, sosok Ahok sendiri menurut Anda layak tidak masuk ke situ? Kalau itu nggak ada masalah. Kalau Ahok itu kan dia sebagai orang kerja, misalkan itu is oke aja. Buat saya apakah Ahok, apakah si Brojonegoro, ya saya yang paling penting Ahok dia orang, katakanlah dia sudah lepas dari penjara, dia sudah menyelesaikan urusan dia di masa lalu. Jadi buat saya itu dihitung kinerjanya. Kinerja is fine aja, oke dia misalkan dengan siapa, dengan si Brojonegoro dipilih oleh Jokowi. Tapi maksud saya, kenapa dia ini yang dipilih? Karena Ahok ini orang yang tidak ngitung risiko, yang technical dan ininya, dia pokoknya ambil politiknya. Ini yang bahaya sebenarnya. Ambil politiknya yang bagaimana menurut Anda? Iya, dia ngambil risiko untuk berkorban ketika ini akan menjadi barang mangkrak. Ya. Ini saya kasih tahu aja. Mekarta sekarang 20 triliun uang Cina nggak masuk, right? Baru masuk 4 triliun. Alasannya apa? Katanya ada gerakan anti Cina. Kata siapa? Kata kepala divisi BKPM. Boleh dicek. Bohong. Itu nggak ada uang dari Cina. Kereta api cepat sekarang di stop. Kenapa? Katanya banjir. Uang nggak ada. Di dunia ini uang lagi nggak ada. Jadi kalau orang ngerti tentang ekonomi dunia sekarang, pertumbuhan ekonomi dunia hancur, ekonomi Indonesia terkait hancur, pertumbuhan ini, maka orang akan konsolidasi ekonominya. Nah, berarti tidak ada ekspansi dalam waktu dekat, ya, untuk ibu kota baru, ya 466 triliun itu, ya. Bagaimana kita tiba-tiba Ahok mau? Ya karena Ahok ini memang dia itu sudah terbukti di masa Jokowi dilindungin Ahok, ya, ketika berhadapan dengan kasus 212. Ahoknya di penjara karena Jokowi nggak lindungin dia. Jadi ketika kemudian katakanlah presiden memilih Pak Ahok begitu untuk menjadi calon CEO baru, itu satu hal yang baik atau justru buruk bagi Basuki Cahayapurnama sendiri? Ya kalau dari sisi saya bilang kasihan Ahoknya aja. Kasihan Ahoknya bagaimana Bang Boni? Kasihan Ahoknya justru sebetulnya bagaimana menurut Anda? Buat saya sih justru nilai Pak Ahok makin tinggi karena memang kelihatan bahwa dia dibutuhkan di dalam segala situasi. Makanya saya bilang kita lihat positifnya aja. Nggak apa-apa. Kan kasus Ahok masuk penjara nggak ada hubungannya sama Pak Jokowi. Itu kan tekanan politik yang terlalu besar ke proses pengadilan. Dan kita tahu semua konteks itu. Jadi tidak ada hubungan Pak Jokowi lah. Tapi soal ibu kota baru ini, saya lebih melihat kompetensi dan juga track record Ahok dalam bekerja. Itu memang tidak bisa kita ragukan. Makanya saya support, saya dukung. Bambang juga bagus. Tapi ya karena kita membahas soal Ahok, ya otomatis lah. Ahok ini sosok yang sampai hari ini saya tidak punya alasan untuk meragukan kinerjanya. Kenapa Bang Boni mengatakan justru ini menambah kredit bagi seorang Basuki Cahayapurnama? Ya, artinya bahwa dalam segala konteks, di setiap situasi dia dibutuhkan oleh negara. Itu kan menunjukkan bahwa dia seseorang, dan dia punya kapabilitas. Ya, maka harusnya disyukuri. Dan tentu Ahok
harus bangga. Itu dibutuhkan atau justru karena faktor kedekatan dengan istana, dengan presiden? Itu kan juga kemudian dikritisi oleh sebagian pihak, Bang Boni. Ya, kedekatan dengan presiden karena fakta sejarah bahwa dia pernah menjadi wakil gubernurnya Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi melihat sosok Ahok lebih dekat daripada semua orang. Dan dia lebih mengenal Ahok dari kita. Artinya bahwa pertimbangan presiden bukan sentimen pribadi, tetapi bahwa pengenalan tentang kualitasnya, tentang dirinya, kompetensinya, itu. Oke, bukan justru seperti yang tadi Bang Ganda katakan ini soal. Kalau Bang Ganda memang kan tugasnya untuk mengatakan yang antitesisnya. Kalau saya kan mengatakan faktanya. Saya kan mau mengatakan bahwa ya semua pemimpin yang mulai tidak populer ya ketika SBY jilid 2 itu dia perintahkan Andi Arief untuk ngurus isu ada harta di Gunung Padang. Ya kan? Aku masih ingat itu ya. Ya kan? Ketika Megawati mulai tidak populer, dia bilang ada harta karun di Batu Tulis, Bogor sana. Ini juga sebenarnya Jokowi kalau dia mau, saya bilang, sebenarnya ini ketika Andrinov kepala Bappenas, disinilah lahirnya rencana ibu kota baru. Karena apa? Karena ekonomi growth masih bagus, ekonomi dunia masih bagus. Kemudian si Andrinov inilah arsiteknya visi 2035 ya. Tapi kan waktu itu tidak terjadi. Kenapa nggak terjadi? Karena memang agenda ini tidak ada. Jadi aku bilang sama Renhat tadi Boni, kalau dalam catur ini namanya langkah amplop. Tadi aku dengar ya. Ya kan langkah amplop ini nggak dibicarakan dalam kampanye yang begitu penting. Ya kan di seluruh dunia kampanye itulah di situ dilahirkan yang namanya pikiran-pikiran penting itu. Misalkan pindah ibu kota. Tapi nggak ada. Nah ini berarti ya kan something strange, ganjil. Tapi nanti kita lihat. Ya kan? Nggak apa-apa, bukan. Kita lihat gini. Kalau misalkan Jokowi sekarang, ya saya lebih tertarik 50 triliun aja. 50 saya lebih triliun, tertarik melihat apakah Ahok nanti benar dipilih. Nggak apa-apa. Kalau kasihan dia. Ya kalau misalnya. Kenapa kalau dipilih dan tidak tuh kenapa Bang Boni? Ya kalau dipilih kan artinya kelasnya naik dong. Nah yang kedua kalau nggak dipilih artinya memang proses ini objektif. Dalam pengertian bahwa tidak ada intervensi, tidak ada yang tadi dibilang Mas Ganda karena kedekatan dengan Pak Jokowi dan sebagainya. Kan proses pemilihan nanti juga transparan toh. Ya artinya kita jangan berburuk sangka dulu ya. Kita lihat faktanya aja. Saya pikir itu aja sih poin dari saya. Saya justru baik sangka. Poin dari saya. Baik sangkanya karena saya baik sangka sama Ahok saya kasih tahu dia. Tapi kan saya nggak mau bicara ini hal-hal yang saya ketahui juga bagaimana kenapa Basuki Cahayapurnama di penjara kemarin. Ya kan saya banyak tahu juga, tapi kan di forum ini saya nggak mau, di belakang layar saya bisa kasih tahu. Oke, baik. Ya kan? Bang Ganda, ketika kemudian ada sebagian publik yang menolak mungkin karena mengingat dosa-dosa yang lama, soal penodaan agama kah, soal etika dan lain sebagainya. Menurut Anda apakah itu memang satu faktor yang cukup kuat untuk bisa menolak Basuki untuk kembali ke gelanggang masuk ke dalam mengurusi satu ibu kota yang baru? Ya kalau misalkan kita pakai standar good governance ya, itu kan di dunia ada standarnya ya, bahwa orang kalau dia ada catatan kriminal ya kan dia itu sudah harus tidak masuk lagi dalam public office ya, atau ini ya, itu kan nggak tahu kenapa. Ini kan masih ada orang bilang oh itu karena masalah penistaan agama bla bla bla. Tapi ini kan kita tunggu loh, ini ada standarisasi ya kan, siapapun yang diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka kita mengatakan itu adalah hukum. Ya kan, sama seperti misalkan Jokowi kalau dia ngomong dia presiden, ya kita bilang itu presiden. Saya Sagandang suka nggak suka dia presiden. Ya, nah sama kayak Mahkamah Agung. Nah artinya Mahkamah Agung ini. Jadi poinnya apa Bang? Poinnya artinya kalau dia memang punya catatan itu, orang rakyat berhak mengatakan, kalau good governance, bagaimana dong? Baik, Bang Boni, catatan kriminal seorang Basuki Cahayapurnama. Nggak ada lah. Kemarin itu kan keputusan politis yang keputusan hukum yang dipolitisasi. Semua orang yang berpikir waras tahu Ahok nggak bersalah lah. Penjara 2 tahun itu kan korban politik. Artinya bahwa itu juga tidak menjadi dasar seakan-akan Ahok ini kriminal. Secara de jure memang kelihatan Ahok kriminal karena di penjara, tapi kan de facto publik juga merasakan, melihat dan tahu bahwa Ahok bukan penjahat lah. Ya kita bisa berbeda dalam banyak hal Pak Ganda, tapi kalau soal yang begini mungkin harus lebih objektif lah melihatnya. Bahwa masa yang bergelombang waktu itu menuntut Ahok mundur dari gubernur dan harus masuk penjara,
itu semua mempunyai kontribusi besar terhadap pemenjaraan 2 tahun itu. Tetapi kan Ahok seorang warga negara yang baik. Dia menjalaninya makanya saya bilang tadi sama Bung Reinhardt. Iya, dia menjalaninya dengan... Ya kan saya nggak mempersoalkan, dia bertanya bagaimana kalau rakyat mempersoalkan. Saya bilang rakyat rakyat itu punya legitimasi. Kan gitu kan ada yang persoalkan, ada kan sekarang. Kenapa dia bilangnya karena memang itu ada hak mereka untuk mempersoalkan. Ya kan bahwa kemudian dia sudah menjalani hukuman, itu juga dia punya hak sebagai warga negara. Nah, soal penolakan warga bagaimana menurut Anda? Warga yang sebagian publik lah katakan begitu ya. Warga yang mana karena kan 100 orang, 200 orang dibayar untuk berkumpul menolak juga kan nggak bisa dibilang warga menolak. Karena itu kan gerakan politik. Kalau misalnya seluruh rakyat Indonesia atau mayoritas rakyat Indonesia turun ke jalan dan menolak, seperti yang mereka lakukan ketika Pak Harto harus turun 98. Itu baru namanya suara rakyat dan suara Tuhan. Tapi kalau segerombol orang pakai simbol agama, pakai simbol apapun, turun ke jalan, teriak Ahok PKI, Pak Jokowi PKI, ya semua orang tahu itu agenda politik yang dibayar Bang Ganda. Nah, semua itu tahu itu bahwa saya nggak ada orang pendukung Ahok, saya nggak akan mungkin bilang dibayar karena orang itu pasti ada yang mendukung Ahok. Ya kan, masa saya bilang misalkan Anda pendukung Ahok, Anda dibayar nggak boleh. Ini kita juga ngormatin aja orang-orang itu nggak apa-apa protes. Tadi Reinhardt nanya, mereka punya legitimasi nggak sih untuk protes? Saya bilang punya. Karena apa? Karena catatan tadi begitu ya. Karena kalau governance itu, ya kan persoalannya kemudian kita tafsirkan politik. Tapi kan sudah selesai sebetulnya masa hukumannya. Udah selesai. Saya bilang, ya, oke, silakan. Saya bilang, ya kan. Tapi kalau orang beda, misalkan, saya di penjara dulu, misalkan sama Fajrul Rahman, ya kan Fajrul Rahman sekarang jadi juru bicara presiden. Tapi kan orang tahu bahwa kita memang berjuang lawan Soeharto dulu. Beda sama kasus Ahok itu, ya kan? Itu beda. Oke, nanti kita bahas soal itu lagi, soal kemudian bagaimana dampak politik kalau kemudian presiden memilih Ahok. Dampak politiknya untuk Presiden Joko Widodo ada tidak sih karena catatan kasus yang lama tadi. Kita bahas nanti usai jeda ya, Bang Woli dan juga Bang Ganda. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Iya, saya langsung ke Bang Ganda. Jadi Bang Ganda, kalau kemudian akhirnya Presiden memilih Ahok, tentu kalau tadi ada katakan kan ada catatan-catatan begitu sehingga rakyat ada sebagian yang mengkritisi ataupun menolak begitu. Apa dampak politiknya bagi Presiden Joko Widodo sebetulnya? Ada tidak sih? Ya kalau buat Presiden Jokowi kan dia paling tidak yang diserang orang dalam isu ini, ya itu Ahok bukan dia kan nantinya. Jadi dia tetap selamat gitu loh, Jokowinya gitu. Jadi sebenarnya ini hanya menguntungkan Jokowi aja. Padahal ini sendiri sebenarnya proyek yang menurut saya adalah proyek mercusuar yang nggak akan pernah jadi. Oke, tapi bukankah ini justru menguatkan dugaan bahwa Ahok memang menjadi quote-unquote anak emas begitu atau karena faktor kedekatan dan lain sebagainya sehingga apapun track recordnya tetap dipilih oleh Presiden? Nggak, kalau anak emas itu ya misalkan Ahok itu mengerjakan sesuatu yang real ya. Real itu misalkan dia jadi Menteri Kepala Bappenas atau dia Menteri BUMN, ya kan gantiin Erick Thohir, itu kan real, ya kan. Kalau ini kan nggak real, ini uangnya nggak ada di akhirnya jadi otorita nggak jelas gitu aja nanti. Nggak ada duitnya lah. Baik, Bang Wani, gimana menurut Anda? Ya udahlah, saya pikir ini kan saya pikir secara finansial kan sudah ada perencanaan yang matang dari pemerintah. Sekarang kan yang diambil adalah siapa yang mau bertanggung jawab. Artinya kita fokus saja di situ, soal Ahok ataukah Bambang atau siapa satu. Saya kembali kepada omongan awal tadi bahwa kalau Pak Ahok yang dipilih, saya percaya bahwa kerjaan ini akan lebih cepat. Karena orangnya memang pekerja. Dan dia tahu betul kerja cepat itu seperti apa. Satu irama lah dengan Pak Jokowi. Saya nggak punya keraguan. Soal masa lalunya, soal huru-hara sebelum ini pemilu dan semua, saya pikir tidak menjadi masalah sama sekali. Karena ketika dia di Pertamina pun, di awal kan juga diperkarakan. Tapi ketika dia ada di Pertamina, perubahannya luar biasa. Itu ahli migas UI yang sudah umur 93 tahun, mengakui betul kan. Bagaimana terobosan yang dilakukan oleh Pak Ahok selama beberapa bulan di Pertamina. Artinya bahwa orang ini memang sudah punya kecakapan dalam hal kompetensi yang nggak bisa kita ragukan. Ya mari kita kasih dia ruang lah. Oke, jadi
kalau kemudian ada sebagian pihak yang justru mengkritisi atau menolak kembalinya Ahok begitu masuk ke gelanggang, menurut Anda itu karena apa? Nggak apa-apa. Bang Boni? Demokrasi kan nggak pernah bisa seragam. Maka menganut prinsip majority rule. Kenapa? Karena yang penting 50% lebih atau terbanyak lah orang mendukung. Tidak harus semua. Kalau misalnya banyak yang juga tidak mendukung, sorry, saya pikir itu lebih karena alasan politis, posisi politik. Karena memang sampai hari ini pembelahan Pilkada DKI Jakarta 2017 nggak berhenti, itu terus berlangsung. Kenapa? Karena isu yang ada, yaitu isu agama yang dimunculkan, itu akan terus dirawat sampai ke Pilpres berikutnya dan seterusnya. Jadi sangat politis tadi itu ya? Sangat politis, ini karena hubungannya dengan Pak Ahok. Ini hubungannya adalah soal siapa yang memanfaatkan isu agama ini untuk kepentingan pemilu berikutnya. Oke, soal etika Basuki Cahayapurnama, soal itu yang kemudian dipermasalahkan? Aku tuh bingung, etika dalam konteks mana yang menjadi masalah Ahok. Karena kalau saya melihat etika dalam pengertian abstraksi dari nilai-nilai moral, itu yang diperjuangkan Ahok kan. Ketika dia ada dalam public office, dia digerakkan oleh konstitusi dan juga oleh orientasi pada kepentingan umum. Dan itu dia buktikan. Maka secara moral sebagai public official, Ahok sudah membuktikan dirinya seorang negarawan. Maka tidak pernah ada masalah di situ. Justru Indonesia ini kekurangan orang seperti Ahok, seperti Pak Jokowi. Makanya proses perubahan ini berlangsungnya agak lambat. Oke, baik. Bang Ganda, negara kita membutuhkan orang-orang seperti Pak Ahok dan juga Pak Jokowi. Iya, Bang Ganda ini kan bisa. Kalau Bang Ganda misalnya gini. Enggak, saya ini jadi aktivis ini gini dari dulu. Jadi saya ini udah ngelawan Soeharto dari dulu. Jadi waktu itu Jokowi cuma kita bareng-bareng lawan SBY ya kan. Main gitar apa Metallica. Ya, jadi orang itu berkembang ya, politik ini nggak boleh kayak di Amerika dipersoalkan orang Donald Trump misalnya kayak gitu. Yang dia tidak punya political idea mau menjadi pemimpin. Nggak boleh. Nah, terus kita ini kan kecelakaan sejarah aja buat saya, Jokowi, Ahok segala ini. Kecelakaan sejarah seperti apa maksudnya? Karena mereka ini misalnya tidak berhasil menurut untuk ke publik. Bayangin ya, 5 tahun Jokowi kerja hanya berhasil menurunkan orang miskin 1%. Itu kan udah something crazy. Di mana itu? Di zaman SBY aja. Soal istilah itu masih sih sah-sah. Soal istilah sah-sah aja. Itu Bappenas, itu BPS, bukan saya yang ngomong. Bukan, maksudnya yang tadi Bang Ganda bilang kan kecelakaan sejarah. Ya, kecelakaan itu sejarah. Pilihan istilah yang tentu subjektif lah, kan dari Bang Ganda. Tapi kalau kita bikin polling, survei, mayoritas rakyat Indonesia justru melihat ekspektasi. Survei mana? Survei mana? Saya udah kasih tahu minggu lalu ketika Jokowi bilang corona aman, tunggu dulu. Corona aman itu survei YouGov ya, yang paling kredibel, 27.000 sampel mengatakan rakyat Indonesia di ASEAN yang paling cemas terhadap corona. Jadi antara survei lokal ya, yang teman-teman tuh semua saya bilang nggak ngerti metodologi. Ya, saya doktornya metodologi penelitian kuantitatif, jadi saya tahu semua nggak jelas itu. Ukuran lembaga itu melihat kecemasan itu kan dari sosial media kan, kelakuan sosial media kan, bagaimana keresahan yang dimunculkan melalui sosial media dan sebagainya. Tapi menurut itu sampel orang 27.000. Ya gimana Bang Boni? Begini. Saya juga punya data Bang Ganda. Saya melihat ada kelompok buzzer yang ingin memompa sentimen kecemasan tentang corona ini sebegitu besar supaya pemerintah ini bisa didegradasi legitimasinya. Kan artinya ada agenda politik sebetulnya di balik upaya untuk terus meningkatkan level kecemasan. Bagaimana kita membedakan kembali ke soal Jokowi dan Ahok, Bang Boni, bagaimana menurut Anda? Jadi gini ya. Ya, kalau soal Ahok kan saya sudah bilang berulang-ulang bahwa itu pilihan strategis. Pak Jokowi sudah... Kecelakaan sejarah tadi dikatakan justru sebetulnya bukan orang yang kita butuhkan tadi kata Bang Ganda. Negara ini butuhkan. Iya, yang celaka itu kan Boni Hargen aja. Saya perlu pada Boni Hargen. Yang celaka itu kan statement Bang Ganda. Bukan, Boni Hargen kalau bilang, Ahoknya ini kenapa kan bangsa ini terbelah? Justru penyelamat di zaman sejarah. SBY bangsa nggak ada terbelah, walaupun orang bilang SBY itu pemimpin lemah. Oke? Zaman Gus Dur nggak ada bangsa terbelah. Kenapa? Karena Jokowi dan Ahok membelah. Karena pemerintahan Pak SBY, pemerintahan kompromistis, Bos. Pemerintahan yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan hitam dan putih. Sekarang hitam Kalau semua. Pak Jokowi, dia mulai dengan satu visi yang besar. Bagaimana KPK itu sudah dilemahkan? KPK dilemahkan tuh gimana coba? Ntar dulu. Nggak bisa. Di zaman Jokowi lah korupsi terbesar
Dah dulu, disertasi 17 triliun. Tunggu, 17 triliun. Disertasi saya itu dulu soal... zaman SBY 6,7 triliun dibobol Bank Senturi, oke? Right? Dibobol zaman Habibie Bank Bali 400 miliar, right? Sekarang udah puluhan triliun. Silakan Bang Boni, silakan. Bos, kalau kita melihat belakangan, memang ada beberapa indikator yang bisa dipakai untuk kita bisa mengkritisi pemerintahan Pak Jokowi di periode kedua. Orang akan mungkin bertanya, kenapa ya Pak Muldoko ada di KSP, tapi kok gaung KSP itu tidak menjadi lingkaran terdalam dari the president man untuk bisa mengcounter isu-isu besar misalnya nih. Atau orang juga mempertanyakan beberapa pembesar yang ada di sekitar presiden yang justru membiarkan presiden digebuk sendirian oleh publik dalam isu-isu tertentu. Saya setuju kalau kemudian kita bisa menguliti konteks sekarang ya situasi. Tapi kan seorang Jokowi pribadi yang punya visi besar dan sosok yang bersih, ingin membangun Indonesia, orientasinya itu aja. Dan bahwa ada menteri yang tidak sejalan dengan Pak Jokowi, saya setuju. Dan disitulah reshuffle mungkin harus terus dilakukan ya. Karena untuk percepatan pembangunan ada sinergi yang dibutuhkan. Termasuk memilih Ahok maksud Anda? Ya, memilih Ahok itu kan bagian dari Pak Jokowi untuk mengumpulkan orang-orang yang berkualitas ini untuk ada di dalam satu gerbong yang sama, menggerakkan pembangunan ini supaya berjalan lebih cepat. Kereta ini harus jalan. Karena ada kekuatan, jujur aja di dalam pemerintahan juga ada orang-orang tertentu yang nggak bisa bekerja dengan baik. Orang-orang itu kenapa ada di dalam? Nah itu perdebatan nanti lain lagi. Itu soal kompromi apapun lah namanya. Tetapi kan kita tidak akan pernah bisa ragu seorang Jokowi adalah presiden terbaik dalam sejarah Indonesia sampai hari ini. Nah kalau dari 4 nama itu, jadi menurut Anda Bang Boni memang Ahok lah yang paling cocok, yang paling pas? Atau sebetulnya? Saya objektif melihat track record mereka aja. Bahwa Pak Ahok memang berhasil membuktikan kepada dunia dan seluruh rakyat Indonesia bahwa dia bekerja untuk publik dan hidupnya diabdikan untuk kepentingan masyarakat. Dan itu dia buktikan. Kalau pandangan objektif Anda bagaimana, Bang Ganda? Enggak, saya gini, ini kan sekarang masih banyak catatan Ahok yang dulu saya waktu dia jadi gubernur saya gugat ya, Rumah Sakit Sumber Waras, Transjakarta dan lain-lain. Tapi memang karena ini kekuasaan rejimnya belum berganti, itu mungkin nanti setelah rejim berganti baru bisa ada itu muncul. Tapi jejaknya itu ada, jejaknya itu ada ya. Nah, makanya saya bilang oke lah, itu sementara saya forget but not forgive. Silakan. Forgive but not forget. Forgive but not forget. Silakan. Ya jalan aja, saya nggak ada masalah. Karena kalau saya jadi berkuasa nanti 2024 misalkan, itu kan saya pindahin lagi ibu kota. Ngapain sih pusing-pusing? Jadi menurut Anda ada kasus-kasus juga yang sebetulnya ini masih melatar belakangi atau membayangi seorang Basuki Cahayapurnama ya, soal kasus Sumber Waras tadi maksud Anda begitu? Maksudnya gini, kalau dari segi integritas, ini Ahok nih ini sebenarnya. Kawan saya nih. Iya. Soal Sumber Waras kan dulu KPK periode terakhir Bang Boni. KPK sebelumnya kan sudah menegaskan nggak ada keterkaitan yang Ahok di situ, artinya udah selesai lah, itu udah tutup. Itu nanti kalau ada ganti rejim, kalau terus dihidupkan itu kan nanti namanya karakter assassination. Dan kita sedang menghancurkan citra. Makanya saya bilang tadi saya tidak mau, ya kan. Tapi kalau penghancuran citra itu penghancuran citra di politik demokrasi kita itu memang satu strategi yang aneh juga. Tapi tren loh di kita. Saya sendiri juga korban penghancuran citra. Saya sakit dulu ya. Masih ingat kan Bang Anda, saya sakit hipokalemi terus saya dituduh narkoba dan seterusnya. Artinya bahwa ini semua situasi yang kita harus hadapi. Pasca reformasi ini, sosial politik, orang politik. Konteks pasca sosial reformasi politik ini kita, baru sekarang ada orang dituduh makar. Baik. Jadi intinya, supaya tidak melebar, intinya adalah menurut Anda soal Ahok dan juga Jokowi dan Ibu Kota Baru, menurut Anda bagaimana, singkat? Kan tadi Anda menanya. Simpulkan. Menurut saya Ahok dikorbankan. Karena saya tahu Ahok dikorbankan Jokowi pada saat 212. Demi popularitas Jokowi tetap terjaga. Ini adalah proyek fiktif. Nggak akan jalan karena dunia lagi lesu, ekonomi hancur. Nggak ada, ini proyek nggak akan jalan. Bang Boni, yang dia sebut rencana itu Saya di atas kertas. Bang Anda. Saya bicara dengan akal sehat dan nurani aja. Dua-duanya nurani dan akal sehat. Saya menyimpulkan bahwa Pak Ahok orang yang tepat. Jadi Pak Jokowi telah melakukan membuat pilihan yang strategis. Kalau nanti Ahok terpilih,
kita harus tepuk tangan. Dan kita berharap proses pembangunan ibu kota baru ini jalan dengan lancar. Oke, kita tunggu siapa yang kemudian akan dipilih oleh Presiden Joko Widodo. Apakah betul itu Ahok atau justru nama-nama yang lain? Terima kasih untuk diskusi yang sangat menarik malam hari ini, Bang Boni dan juga Bang Ganda, kawan lama yang kemudian berbeda pendapat, nggak apa-apa dalam demokrasi sah-sah saya. Terima kasih banyak. Kursi duduk juga. Terima kasih banyak abang-abang sekalian. Kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain, diantaranya Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menilai pemerintah terlalu percaya diri menghadapi virus corona. Informasinya usai jeda.